Apakah kamu hari ini sedang sibuk? Waalaikumsalam. Ratna. Oh iya. Oh tidak, aku sedang tidak sibuk kok. Adakah yang bisa aku bantu? Ya Evi, ini aku tiba-tiba teringat pembelajaran Pak Hafiz mengenai pengasuhan spiritual dalam Islam yang kemarin itu loh. Oh, yang kemarin dijelasin di depan itu ya? Ya Evi, boleh minta tolong bantu jelasin lagi sih mengenai pengasuhan spiritual dalam Islam itu. Sepaham aku tuh pengasuhan spiritual itu dalam Islam sebagaimana upaya orang tua atau pengasuh dalam mendampingi tumbuh kembang seorang anak. Upaya untuk dilakukan orang tua seperti mengajarkan nilai keislaman, praktek religius, dan dalam kehidupan sehari-hari seperti beribadah, keteladanan akhlak, serta ikhtiar batin seperti doa. Seperti itu. Kamu ingat tidak kemarin tuh indikator-indikator pengasuhan spiritual tuh ada berapa sih? Aku ingat-ingat pengasuhan spiritual itu dibagi menjadi 4 dimensi, bukan sih? Itu yang aku pahami kemarin sih. Kamu tahu tidak itu indikatornya tuh apa saja sih? Bisa dijelasin? Iya, yang pertama itu hubungan dengan Tuhan, di mana orang tua mengajarkan doa, sholat, dan membaca kitab suci Al-Quran, di mana terdapat nilai tauhid atau keimanan yang menekankan keyakinan bahwa segala aktivitas dilakukan karena Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan diri sendiri, yaitu kesadaran atau self-worth, atau dengan cara anak diajak mengenai potensi, kelemahan, dan tujuan hidup. Dengan cara orang tua melatih kedisiplinan anak, menunda kesenangan, dan juga menghindari perilaku yang merugikan. Dan juga mengajarkan makna hidup seperti membantu anak menentukan alasan dan tujuan di setiap tindakan. Yang ketiga, hubungan dengan sesama, yaitu dengan cara membiasakan anak peduli terhadap orang lain, jujur dan adil dalam setiap interaksi sosial. Juga kerjasama dan solidaritas, mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam keluarga maupun masyarakat. Yang terakhir, keempat, hubungan dengan alam seperti kepedulian lingkungan dengan cara membiasakan anak menjaga kebersihan, hemat energi, dan tidak merusak alam, memperlibatkan alam sebagai sarana refleksi, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Seperti itu, bukan sih Evi? Yang aku paham itu. Evi, kamu tahu tidak yang ikhtiar batin itu apa sih? Oh, ikhtiar batin dalam konteks pengasuhan spiritual Islam itu berarti usaha yang dilakukan orang tua untuk dilakukan secara batiniah, yaitu usaha yang bersifat internal atau spiritual dan penuh kesadaran hati untuk membentuk karakter anak. Jadi ikhtiar batin itu fondasi spiritual yang menumpang ikhtiar lahiriah. Tanpa kekuatan batin berupa doa, niat, dan kesabaran, pengasuhan spiritual akan terasa kurang bermakna. Contoh, orang tua saat ibu hamil itu akan mendoakan khusus untuk kesehatan dan kesejahteraan untuk anak di dalam kandungannya, membaca ayat suci Al-Quran yang di dalam Islam itu dipercaya dengan niat agar suara bacaannya menenangkan jiwa ibu dan memberikan energi spiritual pada bayi, seperti membacakan surat Maryam atau surat Al-Luqman yang berisi nasihat dan doa-doa untuk anak. Zikir dan syukur seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau doa syukur ayat saat merasa perkembangan
pergerakan janin dan menjaga hati pikiran agar terhindar dari pikiran negatif. Marah, berlebihan atau stres karena kondisi batin ibu mempengaruhi perkembangan janin. Dan yang terakhir, niat dan harapan, di mana orang tua mempunyai harapan yang mulia ketika anak akan keluar dalam kandungan, seperti bapaknya yang membisikkan lembut di perutnya ibu seperti, "Nak, semoga engkau tumbuh sehat, cerdas, pandai dan penuh kasih sayang." Seperti itu, Ratna. Jadi intinya itu ikhtiar batiniah itu tujuannya menyalurkan energi positif, doa, niat tulus agar anak tumbuh dengan akhlak, iman dan ketenangan batin. Oh baiklah Evi, sekarang aku udah paham mengenai materi pengasuhan spiritual dalam Islam. Makasih ya Evi. Oke, baik, sama-sama. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan lagi. Tidak Evi, terima kasih ya. Ya, sudah. Aku melanjutkan kegiatanku lagi ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.